Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Munir. Saat ini saya sedang mempresentasikan hasil tugas terstruktur saya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menganalisa terkait studi kelayakan bisnis pada Warkop Tsunami Kabupaten Galuas. Di sini saya akan menampilkan profil singkat bisnis tersebut yang namanya Warkop Tsunami. Jenis usahanya itu yaitu UMKM Food and Beverage Warung Kopi, lokasi di Bangkajar, Kabupaten Banyumas. Produk atau layanan yang disajikan yaitu kopi, teh, minuman dingin, mie instan, cemilan, serta fasilitas-fasilitas yang lainnya. Di sini saya sangat suka sekali dengan kopinya yang bernama kopi aren, yang harganya juga lumayan terjangkau. Alasan pemilihan usaha: budaya minum kopi dan berkumpul di warung kopi sangat kuat di Aceh, termasuk di Galuas. Warung kopi sebagai tempat diskusi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Beberapa warung kopi di Galuas juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan anak muda. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ini itu menganalisis tentang kebutuhan pasar. Di sini terkait pasarnya itu mahasiswa dan pelajar, pegawai pemerintah dan swasta, komunitas anak muda, dan wisatawan lokal. Di sini warung tersebut sangat diminati dan dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Ini kebutuhan utama dari pelanggan tersebut itu tempat nongkrongnya yang nyaman, ada wifi-nya, kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tempat diskusi dan rapat kecil. Aspek yang selanjutnya itu strategi pemasaran. Di sini walau kopi tersebut memiliki strategi pemasaran ada dua, yaitu online dan offline. Kalau dari online-nya ada Instagram, Facebook, WhatsApp bisnis, dan Google Maps. Kalau dari sisi offline-nya, yaitu ada spanduk dan banner di sekitar warung kopi tersebut, promo paket kopi dan makanan, kerjasama dengan komunitas lokal. Aspek teknik dan operasi. Di sini ada lokasi dan fasilitasnya. Lokasi itu berada di pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Bangkajaran sehingga mudah dijangkau oleh pelanggan tersebut. Dan fasilitas-fasilitas yang disediakan itu area duduk indoor dan outdoor, wifi, TV, area parkir, dan toilet. Aspek teknik dan operasi yang selanjutnya itu proses pelayanannya. Pelanggan memesan menu, kaset menerima pembayaran, selanjutnya barista menyiapkan pesanannya. Produk diantar oleh barista dan disajikan kepada pelanggan. Teknologi yang digunakan untuk pembayarannya yaitu QRIS, ada mesin kasir digital, ada media sosial untuk promosi, yang terakhir itu WiFi untuk pelanggan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM, struktur organisasi. Yang paling atas itu ada pemilik usaha, di bawah pemilik usaha itu ada manajemen operasional, di bawah lagi ada kasir, barista, dan pelayan. Di sini ada kebutuhan dan kerja dari beberapa kopi tersebut, yaitu satu manajer, dua barista, satu pelayan, dan dua pelayan. Satu kasir maksudnya, satu kasir dan dua pelayan. Aspek manajemen dan SDM, peran kepemimpinan dan digital skill. Yang pertama itu mengelola operasional harian, yang kedua mengawasi kualitas pelayanan, mengelola promosi digital, pengembangan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi bayaran dan masalah online. Selanjutnya di sini ada estimasi modal awal dan sumber modal. Jadi estimasi modal awal dari tempat tersebut itu yang pertama itu ada renovasi tempat, perkiraannya sekitar 25 juta, peralatan kopinya sekitar 15 juta, selanjutnya meja-meja dan kursi-kursi sekitar 10 juta, persediaan awalnya 5 juta, promosi 2 juta, modal kerja 8 juta, jadi total seluruh modal awalnya diestimasikan sekitar 65 juta. Selanjutnya dari mana sumber
Modal awal tersebut ada dua, dari modal pribadi sebesar 40 juta, ada kredit usaha sebesar 25 juta. Selanjutnya estimasi pendapatan dan biaya. Di sini ada estimasi pendapatan rata-rata per harinya itu sekitar 80 pelanggan. Dan rata-rata satu pelanggan tersebut sekitar 15.000 rupiah. Jadi pendapatan dalam satu bulannya itu sebesar 36 juta. Itu didapat dari eh, jumlah pelanggan per harinya dikali harga transaksinya dikalikan 30 hari. 80 dikali 15.000 kali 30 hari. Dapatlah sebesar 36 juta. Selanjutnya biaya operasional. Di sini biaya operasional itu dalam satu bulannya ada gaji dari beberapa karyawan di warung kopi tersebut sebesar 12 juta, bahan baku 8 juta, listrik dan internet 1,5 juta, sewa 3,5 juta, dan lain-lainnya itu sebesar 2 juta. Jadi total semua biaya operasional diestimasikan sebesar 27 juta. Selanjutnya biaya estimasi laba bersihnya itu didapat dari estimasi pendapatan sebesar 36 juta dikurangi oleh estimasi biaya operasional sebesar 27 juta. Itu didapatlah estimasi laba bersihnya dalam sebulan yaitu 9 juta rupiah. Aspek risiko dan yuridis. Di sini ada risiko pasar, risiko operasional, risiko teknologi. Risiko pasarnya itu banyaknya pesaing warung kopi, perubahan tren konsumen. Selanjutnya ada risiko operasional, kenaikan harga bahan baku kopi, gangguan listrik dan internet, teknologi, kerusakan perangkat kasir, dan gangguan sinyal jaringan bayar digital. Selanjutnya aspek yuridis itu legalitas dan dokumen-dokumen yang harus diperlukan. Yang pertama itu ada NIB dan Induk Berusaha. Selanjutnya ada NPP Usaha, baik itu yang bersifat orang pribadi ataupun badan usaha. Selanjutnya sertifikat halal. Selanjutnya persetujuan lingkungan jika diperlukan. Oke, ini yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi dari warung kopi tersebut. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan analisis aspek pasar, operasional, manajemen, keuangan, risiko, dan legalitas, warung kopi tersebut dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki pasar yang jelas, modal yang relatif terjangkau, serta potensi laba sekitar 9 juta per bulan. Selanjutnya rekomendasi jangka pendek. Yang pertama itu kita harus super kuat promosi di media sosial, menambah varian menu kopi dan makanan ringan. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya rekomendasi jangka panjang. Yang pertama itu menjual kopi kemasan khas Gayo. Yang kedua membuka cabang yang baru. Yang ketiga mengembangkan layanan pemesanan online dan deliver. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.